minta konfirmasi. Yang pertama itu, mohon maaf karena kami juga baru bergabung hari ini, karena dilihat dari website Lamdik itu kegiatannya sudah mulai dari hari Minggu, Senin, dan hari ini Selasa. Tadi disampaikan berkaitan dengan perbaikan dan validasi mandiri yang harus dilakukan oleh program studi itu sendiri yang melakukan akreditasi. Itu mohon penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kami Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Flores itu masa berlaku akreditasi itu di tanggal 15 Agustus tahun 2022, masa kadaluarsanya. Terus kami dalam hal ini kami nanti akan menamatkan mahasiswa. Terus bagaimana dengan proses ini? Apakah diperpanjang atau seperti apa? Karena kami masih proses pengunggahan lab dengan data kuantitatif itu di Lamdik. Terima kasih, saya minta konfirmasi, Pak. Saya jawab yang kedua dulu, Bapak. Ya. Kaitannya dengan masa akreditasi itu, ketika sudah berproses, maka nanti dan prodi itu belum kedaluarsa akreditasinya, maka Lamdik akan mengeluarkan surat keterangan perpanjangan sementara, Bapak. Jadi, dan itu bisa digunakan karena surat itu juga akan langsung terintegrasi dengan Ban PT dan PD Dikti, sehingga proses misalkan mau meluluskan itu tetap bisa berjalan. Begitulah. Di surat itu dijelaskan bahwa intinya kan akreditasinya mengikuti dengan yang sebelumnya dan nanti akan berubah ketika sudah keluar hasil akreditasi yang resmi, begitu Bapak. Jadi itu bisa digunakan sebagai acuan ketika misalkan akan melaksanakan wisuda, begitu. Jadi tetap bisa digunakan. Ya, terima kasih Pak. Kemudian kaitannya dengan yang pertama, memang di acara ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari isian Excel data kuantitatif, kemudian kita berdiskusi dan kita akan memperbaiki ketika misalkan Bapak Ibu ada yang kesulitan memperbaiki Excel data kuantitatif yang sudah dibuat, begitu intinya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bapak. Monggo Pak Mahir mungkin mau bertanya sebelum nanti kita lanjutkan. Mohon izin bertanya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islam Fikri Magelang, Bapak Asmunin. Ini tadi menindaklanjuti tentang unggah LED ya, Pak Asmunin. Ini kami karena perguruan tinggi baru, kemudian baru proses pendaftaran akun, Pak. Akun. Nah, kemudian kami baru membuat surat permohonan ke Lamdik. Kemudian tapi belum ada balasan dari Lamdik, Bapak. Sudah dikirim ke email sekretariat@lamdik.or.id? Sampun, Bapak, sampun, dan sudah kami kirim. Mungkin masuk spam mungkin ya Pak Asmi, masuk spam mungkin. Kami sudah menghubungi di kontak personnya, mungkin mau dibantu Bapak, apa arahan dari Bapak mungkin kalau belum mendapatkan akun bagaimana? Itu saja Bapak. Dari perguruan tinggi mana Bapak? Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ihsanul Fikri. Ihsanul Fikri, NPSN-nya 213697 Bapak. 213697. Hari ini nanti saya teruskan ke bagian sekretariatan, begitu Bapak, supaya nanti segera ditindaklanjuti. Untuk tindak lanjutnya kaitannya dengan pembuatan akun itu nanti juga akan dikirim ke email Bapak. Ke email Saya Bapak mohon izin bertanya kembali. Saya tadi dari PAPFK PUNS Bapak terkait dengan menanyakan tabel 4.1.2.6 meniko adalah kegiatan mengajar dosen tetap.
Nah, ketika dosen kami itu jumlahnya 13, kemudian ada beberapa yang tugas belajar dan tidak diberikan beban mengajar, menika tidak perlu ditulis nopo harus dituliskan ya, Pak? Oke, kaitannya dengan tugas belajar, Bu ya, bukan izin ya, Bu ya? Iya, tugas. Oh, tugas. Kalau tugas kan memang dibebaskan begitu, Bu ya. Oke, jadi tidak perlu ditulis, tidak apa-apa nggih, Pak? Oke, tidak perlu ditulis. Iya, itu nanti tidak berkaitan dengan pembagi nggih? Pembagi itu sebenarnya di DTPS, Bu. Iya, karena kan dosen kami 13. Ya. Kemudian satu tidak diberi tugas mengajar, berarti nanti yang kami tulis hanya 12. 12 saja, nggih. Iya, karena nanti kalau nggih, karena itu di DTPS ya, Bu ya. Iya, DTPS. Iya, nggih. Karena kalau diisikan itu kan nanti efeknya kan di beban kerja, terus kemudian pembagi-pembagi yang lain. Oh, baik. Terima kasih, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya ini yang dari UHAMKA, IKAYATRI PGSD. Bapak mohon izin tadi karena yang dari S2 Unja ya tadi bertanya terkait dengan tabel 322 terkait dengan program layanan dan pembinaan minat bakat penawaran kepada mahasiswa. Tadi Bapak contohkan mengisinya itu hanya dalam bentuk angka ya? Angka itu. Jadi jenis program layanannya itu kalau di Excel berarti tidak perlu dijelaskan? Di Excel tidak perlu dijelaskan, cukup ditulis angka saja, nanti penjelasannya itu di LED. Berarti misalnya di TS-4 itu ada 5 bentuk layanan, di TS-3 ada 4 bentuk layanan, jadi hanya tulis 5 dan 4 gitu ya Pak? Iya itu. Oke, baik Pak, ini note karena kebetulan kami juga menjelaskan, tapi di bawahnya kita tulis jumlahnya. Jadi nanti penjelasannya ya di LED-nya saja, misalkan 2 itu apa saja, begitu, 3 itu apa saja, itu nanti di LED-nya. Terus jangan lupa mungkin kalau S2 itu ada tambahan tadi Ibu ya, yang sesuai dengan pertanyaan sebelumnya tadi, program layanan pembimbingan artikel. Ya. Oke, karena kan nanti asesor itu kan akan bertanya sesuai dengan list yang ada di buku 4 itu, di instrumen itu kan, kalau di situ ada 4, ternyata di LED-nya itu misalkan dijelaskan cuma 3, berarti kan yang terpenuhi kan asumsinya kan hanya 3. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, sama-sama itu. Pak, mohon izin Pak sedikit lagi. Ini di beberapa tabel ini kan banyak yang tidak mesti semuanya angka ya Pak. Artinya kalau misalnya seperti kegiatan pengembangan kompetensi dosen misalnya, itu kan berarti ditulis ya bentuk kompetensinya apa gitu, atau jenis kompetensi pengembangannya apa. Tabel berapa Ibu? 429 misalnya Pak. Pengembangan kompetensi DTPS pada TS-1, TS-2, dan TS. Itu yang S1 ya Bu ya? Yang S1 betul. Ini kan ada nama dosen, terus ada bidang keahlian, lalu nama kegiatannya, tempat kegiatan, waktu kegiatan, dan manfaat kegiatan. Itu berarti dituliskan ya Pak, tapi di akhir nanti kan ada jumlahnya ya? Oh, pengembangan, ya itu dituliskan. Ya. Kalau itu dituliskan, baik. Karena nanti di penilaian itu yang dihitung itu jumlahnya. Yang dihitung jumlah ya Pak? Oke, jumlah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Sementara itu Pak, nanti sambil menyimak kalau ada pertanyaan saya bertanya lagi. Terima kasih. Oke, monggo. Izin bertanya Pak. Oke, silakan. Ya, saya Putri dari IAIN Pontianak. Ingin bertanya di tabel 9.2.2.2 tentang karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi. Ya, itu. Nah, Pak, di judul karya ilmiah itu yang kolom kedua tahun nama itu, judulnya itu apakah boleh kita buat dalam bentuk hyperlink, jadi ketika diklik judulnya dia langsung ke link, atau hanya judulnya saja dalam bentuk teks? Boleh, menurut saya boleh itu. Jadi diperkenankan ya Pak, sehingga jadi langsung intinya kan nanti yang dipentingkan di sini itu kan jumlah citasinya. Jadi
kalau misalkan untuk judul karya ilmiah tahun itu dibuat dalam bentuk link juga tidak apa-apa. Oke. Terima kasih. Baik, Pak. Intinya kan masih tetap bisa dibaca oleh asesor ketika melakukan penilaian begitu. Ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Pak, ya. Mohon izin bertanya lagi mengenai tabel 5121 yang sumber perolehan dana ya. Ya, 5121. Ya, itu kita kena semua, Pak. Contohnya seperti apa sih, Pak? Ya. Kita udah ubah dalam jutaan, berarti kan pakai koma tuh, tapi tetap masih. Iya, nah, nanti habis ini kita ini ya, karena memang paling banyak itu di situ yang ya, baik, Pak. mengalami masalah. Ya. Mohon maaf, Pak, izin bertanya lagi, Pak. Saya Sony dari UST Jogja, ingin menanyakan dalam pengisian di tabel LKPS 4.1.2.5 itu Pak di SKS Manajemen, itu kan di lampiran lamdik yang ketiga itu sudah ada catatan untuk misal wakil rektor atau rektor itu ada 8 SKS, itu kah apakah perlu dibagi lagi atau langsung 8 itu dimasukkan, Pak? 8 itu dimasukkan. Karena SKS manajemen kan itu, Pak ya. Terus itu kan biasanya kan Kaprodi itu kan juga ada SKS manajemennya. Terus kalau seumpama yang di luar itu, yang menjabat di luar dari catatan itu, apakah perlu dimasukkan juga, Pak, seperti kayak GMP atau apa gitu, yang mirip-mirip seperti itu? Menjabat di luar itu seperti apa, Pak? Seperti di Prodi menjabat sebagai GMP, apakah perlu dimasukkan juga? Karena di situ tidak tertulis bahwasanya ada catatan itu gitu loh. Ada. Biasanya itu yang memiliki SKS manajemen itu paling bawah itu adalah Kaprodi, Pak. Kaprodi ke atas begitu. Setahu saya itu, jadi Kaprodi ke atas. Kalau misalkan sebagai GPM, sebagai apa itu biasanya masih tidak termasuk.